Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum sebuah drama Korea yang dirilis pada tahun 2022 yang berjudul Remarriage and Desire. Drama yang disutradarai oleh Kim Jong Min ini terdiri dari 8 episode. Tapi untuk kali ini, aku akan merangkum episode 1-3. Berkisah tentang sebuah perusahaan perjodohan di Korea Selatan yang melibatkan orang-orang kelas atas dari dunia sosialita. Dengan dibumbui intrik-intrik perselingkuhan, sukses mengantar drama ini menjadi salah satu drama terfavorit di tahun ini. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers kalau konten ini adalah full spoiler. Dan aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film, diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang hendak mengakhiri hidupnya. Tapi ternyata itu adalah mimpi buruk yang dialami oleh Seo Hyun-sung, dan pria yang ada di mimpinya tersebut adalah suaminya yang bernama Kang Nam-sik. Memang hubungan antara suami istri ini sedang tidak baik-baik, karena Hyun-sung mengetahui kalau suaminya sedang selingkuh dengan seorang pengacara terkenal yang bernama Jin Yoo-hee. Hal tersebut membuat Nam-sik nekat untuk menceraikan Hyun-sung demi bisa menikah dengan Yoo-hee. Tapi keputusan Nam-sik tersebut ditolak oleh istrinya, karena ia memang masih sangat mencintai suaminya. Di samping itu, ia sangat mengkhawatirkan kehidupan putri sematawayangnya yang bernama Minji, yang saat itu masih duduk di bangku SMP, jika ia sampai tahu kalau kedua orang tuanya bercerai. Jadi apapun yang terjadi, Hyun-sung tetap ingin mempertahankan rumah tangganya. Tapi tidak dengan Nam-sik. Seperti orang yang telah lupa segalanya, ia tetap ingin bercerai dan nekat pergi meninggalkan keluarganya. Hingga suatu hari, karena merasa rumah tangganya memang sudah tak bisa dipertahankan lagi, Hyun-sung lalu pergi menemuinya dan meminta kepada suaminya untuk pulang ke rumah. Ia akan menandatangani surat perceraian tersebut karena ia tak mau mempertahankan suami yang hatinya telah diisi oleh wanita lain. Tapi belum sempat Nam-sik menandatangani surat perceraian, ia justru dihadapkan pada sifat asli kekasihnya tersebut. Jin Yoo-hee mulai berubah. Ia seperti menghindar untuk bertemu dengan Nam-sik. Semua harta Nam-sik yang diinvestasikan kepadanya justru digelapkan oleh Yoo-hee. Dan untuk menutupi korupsinya tersebut, Yoo-hee mengarang cerita kalau Nam-sik telah melakukan pelecehan kepadanya dan memeras Yoo-hee. Nam-sik tak bisa berbuat apa-apa ketika perusahaan melakukan pemeriksaan audit kepada dirinya. Sadar sesuatu yang buruk akan terjadi kepada Nam-sik, Yoo-hee yang licik itu pun segera bergerak cepat. Ia nekat menemui Hyun-sung dan menjelek-jelekan Nam-sik. Ia mengatakan kalau Nam-sik adalah seorang penjahat seks. Nam-sik telah melecehkan dirinya dan berulang kali memeras dirinya. Nam-siklah yang memaksa Yoo-hee untuk mau menikah dengannya. Padahal Yoo-hee tak menginginkan hal tersebut. Tentu saja pernyataan Yoo-hee itu membuat Hyun-sung bingung. Padahal yang ia tahu, suaminya dan Yoo-hee saling mencintai. Oleh karena itu, Nam-sik memaksa untuk menceraikannya demi bisa menikah dengan Yoo-hee. Sementara itu, semua bukti yang ditemukan audit mengarah kepada Nam-sik. Tak ada satu orang pun yang percaya kalau ia tak bersalah. Hal tersebut membuat Nam-sik frustasi karena semua yang ia miliki dan ia bangun dari nol semua telah hancur hanya karena Yoo-hee. Dalam kebingungannya tersebut, Nam-sik lalu menghubungi istrinya. Ia meminta maaf dan meminta kepada istrinya untuk tak percaya dengan apapun yang dituduhkan kepadanya. Nam-sik juga berpesan agar istrinya bisa menjaga diri baik-baik dan juga menjaga Minji. Ia lalu mengucapkan selamat tinggal. Kata-kata Nam-sik tersebut membuat Hyun-sung mulai merasakan ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi kepada suaminya. Hyun-sung lalu bergegas menuju kantor suaminya. Tapi ia terlambat, karena tepat di depan matanya, Nam-sik memutuskan untuk mengakhiri hidupnya.
Setelah kepergian suaminya, Yesung dan putrinya harus pindah ke sebuah apartemen kecil karena semua aset dan mobil milik Namsik telah disita. Dan untuk menghidupi putri sematawayangnya, Yesung yang sebenarnya memiliki gelar profesor itu pun memutuskan untuk mengajar di sebuah sekolah. Tapi karena penghasilannya tak cukup, ia pun mencoba menemui koleganya agar bisa menjadi dosen pembantu di sebuah universitas. Tapi laki-laki tersebut justru memanfaatkan kondisi Yesung dengan merayunya. Beruntung, Yesung masih bisa menjaga diri dan memilih untuk pergi. Di sanalah Yesung bertemu dengan seorang pria yang bernama Cha Seokjin, yang tak lain adalah mantan kekasihnya. Mereka dulu teman kuliah, tapi tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Seokjin meninggalkan Yesung dan pergi ke luar negeri. Scene berpindah di mana kita diperlihatkan Yuhi yang sedang mendatangi sebuah biro jodoh yang paling terkenal di Korea yang bernama REC, yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Cho Yusan. Tak sembarang orang bisa mendaftar di sana karena REC termasuk salah satu agen biro jodoh paling berkelas di Korea. Tentu saja mereka yang mendaftar di sana harus merogoh uang yang sangat fantastis. Dan hari itu, Yuhi mulai menyusun sebuah rencana untuk bisa menikah dengan orang-orang dari kelas atas di Korea. Di tempat yang berbeda, nampak seorang laki-laki yang bernama Lee Young-ju yang merupakan seorang CEO di sebuah perusahaan game terbesar di Korea. Dan karena kekayaannya itu, ia masuk dalam urutan nomor 30 orang terkaya di Korea. Tapi sayang, kesuksesannya itu tak seiring dengan kisah asmaranya. Ia telah bercerai dengan istrinya dan harus membesarkan putra sematawayangnya sendiri yang bernama Junho. Karena kesibukannya itulah yang membuat istrinya tak tahan dan memilih untuk selingkuh. Dan karena kegagalan masa lalunya tersebut, membuat Young-ju memutuskan untuk tak mau berumah tangga lagi. Tapi sang ibu yang tak mau terus-terusan melihat anaknya hidup sendiri, mencoba untuk diam-diam membantu mencarikan jodoh untuk Young-ju. Selain karena ingin melihat putranya meneruskan kembali hidupnya, sang cuculah alasan utama sang ibu nekat mendatangi REC. Dan karena aset kekayaannya tersebut, sehingga membuat Young-ju berada di urutan tertinggi dalam keanggotaan REC. Sedangkan Hye-sang sendiri yang tak mengetahui kalau diam-diam ibunya telah mengeluarkan banyak uang demi mendaftarkan dirinya menjadi anggota REC itu pun marah dan kecewa kepada ibunya, karena ia memang tak pernah berpikir untuk menikah lagi. Luka masa lalunya masih sangat membekas di hatinya. Tapi sang ibu ingin Hye-sang memiliki pendamping untuk mengurus dirinya dan Minji. Dan sang ibu menginginkan pengganti Namsik berasal dari keluarga kaya. Oleh karena itu, sang ibu sampai menjual perhiasan demi bisa mendaftarkan Hye-sang di biro jodoh REC. Mengetahui hal tersebut, Hye-sang memutuskan untuk datang ke REC dengan tujuan ingin membatalkan keanggotaannya dan meminta kembali uang tersebut. Bersamaan dengan itu, Yuhi juga sedang berada di sana untuk berkonsultasi dengan petugas REC yang bernama Kim Ji-sun. Yuhi bakal rela memberikan sejumlah uang kepada Nona Kim agar ia membantunya untuk bisa menikah dengan Young-ju, yang ia targetkan menjadi korban selanjutnya. Karena Yuhi tahu kalau kekayaan Young-ju di atas rata-rata. Dan di sanalah Hye-sang dan Yuhi akhirnya bertemu kembali sejak kematian suami Hye-sang. Mengetahui keberadaan Yuhi di REC, akhirnya membuat Hye-sang mengurungkan niatnya untuk mencabut keanggotaannya dan memutuskan untuk melanjutkan niat ibunya tersebut. Dan setelah berkonsultasi dengan salah seorang petugas REC, Hye-sang pun keluar dari gedung REC. Tapi ternyata Yuhi telah menunggunya dan Yuhi mengancam Hye-sang kalau sampai ia mengatakan hal buruk kepada petugas REC, maka ia tak segan-segan akan membuat perhitungan dengan Hye-sang. Sementara itu, duka yang mendalam harus dialami Seokjin karena ia harus kehilangan ibu yang paling disayangi. Tapi sebelum meninggal, ibu Seokjin berpesan agar ia merebut kembali haknya sebagai seorang anak kepada ayah kandungnya. Ayah Seokjin yang bernama Cha Yong-hwan merupakan orang kaya, tapi sayang, ia mempunyai perilaku yang buruk. Ia sering melakukan kekerasan kepada ibu Seokjin dan Seokjin telah menyaksikan kekerasan tersebut sejak ia kecil. Itulah mengapa sang ibu memutuskan untuk bercerai dengan ayahnya.
Dan setelah bercerai, ayahnya pun menikah kembali dengan seorang wanita yang bernama Cha Yusun yang ternyata pemilik agen biro jodoh Rek. Sukjin yang tahu kalau kekayaan yang dimiliki ayahnya tersebut sebenarnya adalah milik ibunya yang diambil paksa oleh ayahnya itu pun lalu mulai mencari cara agar ia bisa memenuhi permintaan terakhir mendiang ibunya. Ia lalu menemui ayahnya dan memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya. Hal tersebut disambut sangat bahagia oleh Tuan Jungwan karena sejak ia sakit-sakitan, ia sangat merindukan putranya tersebut. Sementara itu, pemilihan istri Yongju telah mendapatkan 5 kandidat perempuan sesuai dengan keinginan Yongju. Mereka adalah wanita-wanita cantik dari keluarga kaya dan berpendidikan, termasuk salah satu di antara mereka adalah Yuhi. Tapi sebagai pemilik Rek, Nona Choi harus dihadapkan pada pilihan sulit ketika salah satu ibu dari calon kandidat tersebut menemui dirinya. Ia bernama Gu Airan yang merupakan seorang sekretaris urusan sipil. Demi bisa membuat putrinya yang bernama Jang Minjin menjadi istri Yongju, ia pun menawarkan sebuah lahan di Hanam kepada Nona Choi. Awalnya Nona Choi menolak karena lahan tersebut berada pada area pengembangan terbatas. Tapi setelah Airan menjadikan pengurusan lahan tersebut, akhirnya Nona Choi mulai mempertimbangkan tawaran tersebut. Ia pun lalu menemui suaminya untuk meminta separuh saham untuk pengembangan proyek itu dengan iming-iming laba yang sangat besar. Dan Tuan Jungwan pun menyetujui permintaan istrinya itu. Tapi sekali lagi, Nona Choi harus dihadapkan pada dilema ketika Yuhi menemuinya dan menunjukkan sebuah foto. Dari foto tersebut diketahui kalau sebenarnya Yuhi adalah putri gelap dari seorang politikus yang bernama Tuan Song Pil-yung yang saat ini menjadi kandidat terkuat dalam pemilihan presiden. Di satu sisi, ia ingin keuntungan yang besar dengan menjadikan Mi Jin sebagai istri Yongju, tapi di sisi lain, ia juga ingin mengabulkan permintaan Yuhi yang sudah pasti ayahnya akan menjadi presiden. Dan hal tersebut pasti sangat menguntungkan bagi Nona Choi karena ia sudah kenal betul dengan Tuan Song Pil-yung. Sementara itu, Mi Jin yang mengetahui kalau wanita yang telah merusak rumah tangga kedua orang tuanya yang tak lain adalah Yuhi mulai mengusik kehidupan ibunya kembali, akhirnya memutuskan secara diam-diam untuk menemui Yuhi. Min Jin memperingatkan Yuhi untuk tidak mengganggu ibunya lagi, tapi hal tersebut tak lantas membuat Yuhi takut. Justru Min Jin lah yang akhirnya merasakan sakit hati karena Yuhi mengatakan hal-hal yang jelek tentang mendiang ayahnya. Tak hanya itu, Yuhi juga meninggalkan Min Jin seorang diri di tempat yang sepi. Beruntung, polisi menemukan Min Jin dan segera menyerahkan kepada ibunya. Dan akhirnya demi melancarkan rencana perjodohan tersebut, Nona Choi pun mengadakan sebuah pesta topeng yang diikuti oleh 20 pasangan. Dengan aturan main, mereka bebas memilih pasangan masing-masing yang wajahnya berada di balik topeng. Dan di akhir acara nanti, mereka harus membuka topeng tersebut dan memperkenalkan identitas mereka. Dan Nona Choi yang penasaran dengan permusuhan antara Yesang dan Yuhi itu pun memutuskan untuk mengundang Yesang menjadi peserta. Padahal secara kriteria, ia tak masuk dalam kandidat itu. Tapi meskipun pesta tersebut sebenarnya dirancang khusus untuk menemukan calon istri Yongju, dan ketika Nona Choi memberikan undangan tersebut, Yongju justru menolak karena hal tersebut hanya akan membuang-buang waktu saja. Tapi setelah Nona Choi mengatakan kalau justru dengan pesta tersebut, ia akan benar-benar tahu wanita mana yang benar-benar tulus mencintai dirinya, karena semua identitas tentang siapa dirinya dan wajah aslinya akan ditutup pada malam tersebut. Jadi, tak ada wanita yang tahu siapa sebenarnya Yongju, dan akhirnya Yongju pun menerima undangan tersebut. Sedangkan Tuan Jungwan sendiri yang mengetahui putranya yang telah berusia 42 tahun tersebut belum juga memiliki pasangan, akhirnya meminta kepada Nona Choi untuk mengajak putranya itu ke pesta topeng, agar bisa menemukan jodoh. Dan Sujik menyetujui permintaan ayahnya tersebut. Dengan menggunakan topeng, para peserta pun datang ke tempat yang telah ditentukan. Yuhi yang telah mendapatkan bocoran dari Nona Kim kalau identitas Yongju adalah Zeus, akhirnya menemukan pria bertopeng tersebut. Dengan berbagai cara, Yuhi pun berusaha menarik perhatian Zeus.
Sehingga malam itu, Yuhi lah yang tampil menonjol dan menjadi bintang. Penampilan Yuhi tersebut justru menarik perhatian laki-laki bertopeng yang memiliki inisial Hermes. Tapi sayang, Yuhin menolak ketika Tuan Hermes berusaha mendekatinya. Hal itu dimanfaatkan oleh Mijin yang diam-diam telah mendapatkan isyarat dari Nona Choi kalau Hermes adalah Yungju. Dan tibalah pada puncak acara di mana para peserta membuka identitasnya masing-masing. Yesang yang dari awal memiliki tujuan untuk membuka kedok Yuhin akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatakan siapa Yuhin sebenarnya. Kira-kira berhasilkah Yesang membongkar semua rahasia Yuhin di depan para peserta? Nantikan jawabannya di episode mendatang. Sampai jumpa di rangkuman episode-episode selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!